Pemirsa, kembali Anda menyaksikan Halo Indonesia dan dalam rangka HUT RI ke-71, selama 1 jam ke depan kami akan menghadirkan beragam informasi mengenai semangat kemerdekaan. Ada apa saja, Mer? Ya, Dika dan juga pemirsa, berita utama hari ini diantaranya adalah Chandra Hamzah yang sebarkan semangat anti korupsi. Ada pula Mutiara Papua kibarkan bendera merah putih di istana. Ya, selain itu kami juga akan berbincang dengan seorang anggota Purna Paskibraka mengenai pengalamannya mengibarkan bendera merah putih di Istana Merdeka. Dan inilah Halo Indonesia selengkapnya. Ya, pemirsa, Chandra Hamzah dikenal sebagai salah seorang aktivis anti korupsi di Indonesia. Keseriusannya memerangi korupsi ia buktikan dengan keterlibatannya di Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai salah satu pimpinannya. Berbagai kasus korupsi pernah ia tangani dan kemudian divonis oleh pengadilan. Ya, kini setelah tidak lagi menjabat sebagai pimpinan KPK, Chandra Hamzah menyampaikan idealismenya untuk memerangi korupsi sebagai pengajar di salah satu perguruan tinggi di Jakarta. Chandra Hamzah adalah salah satu tokoh integritas di Indonesia yang sangat mendukung gerakan-gerakan anti korupsi. Pria kelahiran Jakarta 49 tahun silam ini merupakan alumni Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Dirinya mulai karir pada tahun 1998 bergabung dengan Lembaga Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK) dan kemudian bergabung dengan Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) dan menempati posisi asisten pembela umum. Atas posisinya ini, kesempatan untuk berkecimpung di bidang hukum dan kriminal di Indonesia menjadi semakin luas. Sebagai salah satu tokoh di Indonesia yang lantang akan anti korupsi hingga Bapak masuk KPK, apakah ini menjadi ranah Bapak untuk memberantas korupsi di Indonesia? Ya, jadi saya bukan satu-satunya lah. Jadi saya dengan beberapa teman semenjak reformasi bahkan sebelumnya punya cita-cita bagaimana membuat Indonesia bebas dari korupsi. Karena korupsi ini kita anggap sebagai suatu tindakan yang merusak bangsa ini, pola pikir, gaya hidup, dan membuat bangsa ini tidak berkembang. Karena itu saya dengan teman-teman mendorong supaya anti korupsi ini tetap digalakkan untuk seterusnya. Sebelum berkarir di Komisi Pemberantasan Korupsi, Chandra Hamzah pernah menjadi anggota Tim Gabungan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi atau TGP-TPK pada tahun 2000 hingga 2001. Pada tahun berikutnya, beliau juga menjadi bagian dalam tim persiapan pembentukan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia. Oleh karena kepiawaian beliau dalam bidang hukum, pada tahun 2007, pemerintah RI mempercayakan jabatan Wakil Ketua KPK dalam bidang penindakan dan informasi data kepada dirinya hingga tahun 2011. Berkat integritasnya dalam gerakan pemberantasan korupsi di Indonesia, Chandra Hamzah menerima penghargaan Integrity Award dari Bank Dunia pada 9 Desember 2010. Penghargaan ini diserahkan langsung oleh Wakil Presiden Bank Dunia Obiegel Ezewesil. Bapak sangat lantang dan juga semangat untuk memberantas korupsi di Indonesia hingga menjadikan Bapak Wakil Ketua KPK. Namun, Bapak juga pernah dipenjara. Menyesalkah? Enggak ada kata menyesal lah. Enggak ada kata. Yang saya menyesal bukan masalah itunya. Oke. Yang saya menyesal mungkin kalau boleh menyesal ya. Banyak hal-hal yang tidak sempat saya lakukan selama saya di KPK. Apa itu? Nah, misalnya gini, saya praktis hampir lebih dari setahun. Itu nonaktif. Nah, sementara harusnya setahun itu saya bisa manfaatkan untuk kegiatan yang lain. Misalnya begini, dulu kita punya ide membentuk bidang-bidang pencegahan KPK di tiap wilayah. Jadi kita contoh Hong Kong. Hong Kong di tiap distrik itu ada cabangnya yang melakukan edukasi, sosialisasi anti korupsi. Jika demikian, seperti apa revolusi yang baik untuk menjadi solusi Indonesia bersih korupsi? Solusinya adalah saya sih berharap bahwa mulai dari pimpinan tertinggi, presiden, dan kemudian ditularkan di pimpinan tertinggi kepala-kepala daerah, itu punya semangat anti korupsi. Karena korupsi nggak mungkin diberantas kalau pimpinannya nggak punya keinginan yang keras dan keyakinan bahwa korupsi ini jahat.
Meskipun tidak lagi memegang kekuasaan dalam hal penindakan dan pencegahan anti korupsi di tatanan pemerintahan, namun hingga saat ini Chandra Hamzah masih terus giat berbagi semangat integritas. Karena dirinya percaya Indonesia pasti akan merdeka dari jajahan korupsi. Ahmad Effendi, Darren Budi Wirotomo, The ITV. Siapapun berhak dan wajib untuk mengisi kemerdekaan yang telah diperjuangkan oleh para pendahulu kita, dan inilah yang diyakini oleh Ganda Winata. Ya, meski terlahir dari keluarga keturunan Tionghoa, namun ia pernah mengabdi kepada negara sebagai perwira menengah TNI Angkatan Laut dengan pangkat terakhir mayor. Meski kini ia telah pensiun, namun ia masih mengabdi pada negara sebagai seorang pendidik. Semangat perjuangan masih tergurat jelas di wajahnya saat pejuang berusia hampir 80 tahun ini menyapa kedatangan saya. Ya, dialah Insinyur Ganda Winata, seorang mayor purnawirawan TNI Angkatan Laut Republik Indonesia. Setelah 20 tahun menjadi pejuang Angkatan Laut Indonesia, dirinya mendirikan Institut Ilmiah Angkatan Laut demi menciptakan patriot bangsa di generasi mendatang. Tidak hanya di dunia kemiliteran, kakek dari 5 cucu ini juga mengabdikan diri pada bidang pendidikan. Hingga saat ini, pasca lulus sebagai sarjana muda teknik kimia, dirinya menjadi dosen di berbagai universitas ternama. Kecintaan pada Indonesia membuatnya tidak ingin disapa lagi dengan nama Tan Bien Siang. Terlebih ketika 5 Satya Lencana pernah diraihnya. Kiprahnya dalam dunia kemiliteran terinspirasi dari sosok ayah mertuanya, Surjo Budi Handoko, seorang pahlawan perintis kemerdekaan Indonesia yang juga pernah mengalami diskriminasi karena etnis. Walau Ganda seringkali dianggap sebelah mata dan mendapat perlakuan yang berbeda, namun ia terus membuktikan bahwa warna kulit tidak menjadi penghalang untuk membela bangsa. Pak, sebagai orang Tionghoa, apakah benar zaman dahulu adanya perlakuan yang berbeda kepada orang Tionghoa? Sebenarnya secara kasat mata tidak. Cuman secara tidak langsung terjadi. Boleh diceritakan Pak Ya, seperti terjadinya itu seperti apa yang dikatakan oleh atasan saya, yang merupakan suatu atasan yang jujur, yang menjelaskan bahwa meskipun kita berprestasi di dalam menjalankan suatu tugas negara, tetapi ada beberapa pihak yang merasa berkeberatan dan merasa bahwa agak aneh kalau yang melakukan tugasnya itu adalah mempunyai kulit yang berbeda. Dan waktu saya menjadi komandan upacara di Hankam, itu atasan atau orang akan melihat saya, heran ini komandan upacaranya kok apa benar tentara Indonesia atau tentara Vietnam? Lantaran saya itu waktu itu postur tubuh saya atau kulit saya putih, lain dari yang biasa. Apa yang membuat Bapak ingin mengabdi pada Indonesia di bidang pendidikan, yaitu sebagai dosen, dan di bidang angkatan laut di dalam kemiliteran? Pertama, saya itu tujuannya itu adalah seperti pertama untuk negara. Cuman kebetulan penugasan pertama saya ini adalah di Akademi Angkatan Laut, di mana sebagai dosen, dan kebetulan juga saya ini ditugaskan juga ikut tugas mendirikan itu namanya ITS Surabaya, lalu Jakarta di Atmajaya. Jadi itu terpanggil. Sebenarnya orang Tionghoa sendiri juga berperan dalam perjuangan bangsa Indonesia. Boleh diceritakan Pak seperti apa? Sebenarnya orang Tionghoa atau bukan itu tidak menjadi persoalan. Yang penting tujuannya sama, demi kemerdekaan. Dan mereka juga bersatu padu untuk menyumbangkan apanya untuk negara. Nah pemirsa, ternyata di era perjuangan bangsa Indonesia dahulu, etnis bukan menjadi penghalang untuk pemersatu bangsa. Dan setelah 71 tahun Indonesia merdeka, masihkah kita mau dicerai-berai oleh perbedaan ras, suku, ataupun etnis? Dari kawasan Jakarta Timur, Dona Puspita, Irwan Fauzi, The ITV. Ya, pemirsa, keprihatinannya terhadap kebersihan kota Jakarta membuat pria Parubaya bernama Suyosi Ashida tidak tinggal diam. Ashida memunguti setiap sampah yang ditemuinya di jalan dan mengajak orang lain untuk tertib membuang sampah. Ya, tidak hanya itu saja pemirsa, ia juga telah membuat komunitas peduli kebersihan Jakarta. Lalu apa yang membuatnya begitu peduli dengan kebersihan kota Jakarta? Berikut liputannya untuk Anda. Jika kebanyakan orang berolahraga di Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta Pusat, lain halnya dengan Suyosi Ashida.
Sejak jam 8 pagi, pria berusia 54 tahun ini terlihat semangat mengambil sampah yang ditemuinya. Bersama dengan ke-30 relawan binaannya, ia sibuk mensosialisasikan mengenai pentingnya tertib membuang sampah. Ya, dialah pendiri komunitas peduli kebersihan Jakarta, Jakarta Osoji Club. Pria Jepang yang sudah menjadi warga negara Indonesia ini mengadopsi sistem kebersihan di Jepang untuk diterapkan di Indonesia. Ashida tahu benar bagaimana perilaku disiplin membuang sampah di negara Jepang. Karena lebih dari 25 tahun, ia tinggal dan menempuh pendidikannya di negara Sakura tersebut. Dan ketika bekerja di Indonesia, Ashida prihatin dengan sikap cuek masyarakat Indonesia yang malas membuang sampah pada tempatnya walau sudah tersedia. Dirinya pun membuat suatu artikel di surat kabar berbahasa Jepang yang beredar di Indonesia. Ia mengajak masyarakat untuk sama-sama melakukan hal sederhana seperti memungut sampah di jalan demi mewujudkan kebersihan kota Jakarta. Tulisannya ini kemudian mendapat respon positif dari masyarakat Jepang yang ada di Indonesia. Dan sejak saat itu, tergeraklah segelintir orang yang bergerak bersama membersihkan lingkungan sekitar. Tujuan utamanya adalah waktu itu kan memperlihatkan sikap kita gitu. Jadi melalui aksi kita kami ingin menyampaikan pesan kami, membersihkan kota kita tuh begini loh caranya. Nah itu, jadi tujuan utama kami bukan hanya sekedar membersihkan GBK, tapi juga ingin menyampaikan pesan kepada mereka, ingin menyadarkan mereka. Gitu. Berkat inisiatif Ashida ini, kini sudah lebih dari 300 orang yang tergabung dalam komunitas Jakarta Osoji Club, di mana setiap 2 minggu sekali bisa mengumpulkan lebih dari 5 kantong besar berisi sampah di Gelora Bung Karno. Namun bagi pria yang juga bekerja sebagai konsultan bisnis ini, jumlah sampah bukanlah hal yang terpenting, karena esensi dari gerakan ini adalah kesadaran tertib membuang sampah dari setiap individu. Saya anggap ini adalah kewajiban saya sebagai rakyat kecil. Saya bukan seseorang politikus, bukannya seorang yang punya kekuasaan, bukan seseorang yang milioner yang punya duit, jadi saya nggak bisa berbuat sesuatu yang besar, yang berdampak besar. Saya pikir apa yang saya bisa lakukan sebagai anggota daripada masyarakat Indonesia, nah ini salah satu yang saya bisa lakukan. Kan gampang kan? Bagi Ashida, setiap individu memiliki peranan dalam mewujudkan kota Jakarta yang bersih dan juga nyaman. Karena melalui hal sederhana seperti tertib membuang sampah, bisa menyelamatkan kota Jakarta dari bencana. Dona Puspita, Yoga Pratama, Daai TV. Ya, tadi pagi sebelum berangkat ke studio saya melihat banyak anak-anak, pegawai instansi pemerintahan sampai militer melakukan upacara peringatan HUT RI ke-71. Iya betul sekali. Selain mereka, Dika, ini juga ada pula upacara yang digelar oleh komunitas Bike to Work yang dilangsungkan di Gelora Bung Karno. Ya, lalu seperti apa jalannya upacara tersebut? Saat ini kami telah terhubung dengan rekan kami Jason Valino dari Gelora Bung Karno. Ya, silakan Jason dengan laporan Anda. Ya, silakan Jason. Ya, baik Dika, Matt, dan juga pemirsa dari TV dimanapun Anda berada, memang banyak sekali cara yang dapat dilakukan oleh masyarakat Indonesia, khususnya warga Ibu Kota Jakarta dalam merayakan sekaligus memperingati peringatan HUT Republik Indonesia ke-71 ini. Salah satunya yang dilakukan oleh Gerakan Moral Bike to Work Indonesia yang sudah melakukan upacara bendera kurang lebih pada pukul 7 pagi tadi, dan upacara sendiri berlangsung kurang lebih sekitar 1,5 jam, di mana dari berbagai kalangan sudah datang sebanyak 300 orang, mulai dari komunitas sepeda ontel, komunitas sepeda tua Batavia, lalu ada juga komunitas sepeda off-road dan berbagai komunitas sepeda lainnya. Dan yang dalam upacara kali ini memang tidak kalah dengan upacara yang diselenggarakan di Istana Negara ataupun di instansi-instansi lain ataupun di sekolah, karena memang masih menggunakan tradisi yang sama, yaitu seperti pembacaan Pancasila, ada juga pembacaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, lalu dilanjutkan dengan kusyuk, yaitu mengheningkan cipta, dan yang tidak kalah penting adalah penaikan bendera merah putih yang melibatkan sekitar 31 orang anggota Paskibra atau pengibar bendera merah putih dari sekolah Nurjana. Dan yang bertindak dalam sebagai inspektur upacara pada hari ini sendiri yaitu Letnan Jenderal Purnawirawan Suyono, atau juga yang memiliki peran sebagai Dewan
pengamanan atau Dewan Komisaris di komunitas sepeda tua Indonesia. Dan yang membedakan upacara ini dengan upacara yang diselenggarakan di Istana Negara ataupun di tempat lainnya adalah adanya deklarasi Satu Sepeda Satu Indonesia. Di mana dalam deklarasi ini sendiri dibacakan oleh salah satu atlet sekaliber internasional yang sudah mengharumkan nama Indonesia di luar negeri, yaitu namanya adalah Risa Suseanti yang sudah mengharumkan Indonesia di cabang sepeda. Nah, dalam deklarasi ini sendiri poin yang diutamakan adalah bagaimana mengajak masyarakat untuk nantinya bisa bersatu membangun karya Indonesia dan juga bisa mengajak warga ibu kota nantinya untuk beralih dari kendaraan bermotor menuju ke sepeda. Dan memang dalam upacara ini sendiri kami juga sudah sempat berbincang dengan salah satu ketua umum dari Bike to Work Indonesia, yaitu Bapak Toto Sugito, yang menekankan bahwa bersatu berkarya nyata adalah tema yang paling pas untuk di HUT kemerdekaan RI ke-71 ini, karena diharapkan dengan tema ini komunitas sepeda yang ada di sini bisa tidak hanya menunjukkan rasa nasionalismenya saja, namun juga ini merupakan kampanye khususnya bagi warga ibu kota untuk bisa mencintai lingkungan dan juga mengurangi kemacetan yang ada di Jakarta sebagai salah satu misi dari pencapaian kemerdekaan di usianya yang sudah ke-71 ini. Dan untuk mengetahui apa saja yang menjadi pesan dari perayaan kemerdekaan, kami sudah mempunyai cuplikan wawancaranya dan berikut kutipannya. Upacara bendera sesuai protap yang ada ya. Jadi mulai pembacaan Pancasila, Undang-Undang Dasar, proklamasi dan lain sebagainya. Lalu semua di sini membawa sepeda dan sepeda harus ada di sebelahnya semua. Seperti senjatanya gitu ya. Karena kita bersepeda ya, kita harus komit dengan sepeda kita. Sepeda itu kalau bercandanya tuh istri kedua kita. Jadi kita tidak boleh meninggalkan kendaraan utama kita. Dan di sini kita semua akan mendeklarasikan Satu Sepeda Satu Indonesia, di mana itu intinya adalah mau mempersatukan kita semua, apapun sepedanya, siapapun kita, untuk sama-sama bersatu memperjuangkan hak pesepeda. Ya, dalam upacara ini sendiri yang menjadi perhatian mata saya adalah mereka yang menggunakan berbagai kostum, mulai dari kostum yang mewakilkan komunitas mereka atau menggunakan kostum olahraga, ada juga yang menggunakan kostum pelajar, dan yang terunik juga ada beberapa orang yang menggunakan kostum para pejuang kemerdekaan yang banyak terinspirasi dari para pejuang yang banyak juga meniru ini salah satu bapak proklamator Indonesia, yaitu Bung Karno. Dan memang upacara ini sendiri setelah dilakukan selama 1,5 jam ditutup dengan manis dengan berfoto bersama di pelataran Plaza Selatan Gelora Bung Karno dan sama-sama meneriakan satu kata merdeka. Dika dan Mas. Ini kalau kita lihat, apakah nanti setelah selesai upacara bendera ini ada rangkaian khusus yang akan dilakukan oleh teman-teman dari komunitas Bike to Work? Iya. Matt, memang setelah upacara ini sendiri mereka memang langsung menunjukkan aksi nyatanya untuk mewujudkan rasa nasionalismenya. Mereka sama-sama menggunakan sepeda dari kawasan Gelora Bung Karno ini menuju ke kawasan TPU Tanah Kusir, di mana di situ ada makam dari Bung Hatta selaku Wakil Presiden Indonesia pada saat itu, yang mereka akan melakukan ziarah di sana, dan untuk mencapai ke sana mereka sama-sama konvoy menggunakan sepeda. Dengan ini diharapkan ini bisa menjadi contoh dan kampanye bagi warga ibu kota lainnya yang melihat supaya nantinya bisa mengurangi kemacetan dan berpindah menggunakan sepeda. Demikian dapat kami laporkan dari kawasan Gelora Bung Karno, Jakarta. Selamat Hari Merdeka, kembali ke studio. Baik, terima kasih Jason untuk laporan Anda. Menarik ya? Sangat menarik. Satu sepeda untuk satu Indonesia. Ya. Baik, kita beralih ke informasi lain ya. Menjadi bagian pasukan pengibar bendera pusaka di Istana Negara merupakan pengalaman yang sangat berharga. Persiapan untuk menjadi paskibraka dijalani peserta dengan penuh keteguhan dan keseriusan yang tinggi. Ya, salah satunya adalah anggota paskibraka dari daerah Papua Barat, Vivia Vilavani, yang berhasil lolos menjadi perwakilan daerahnya menuju Jakarta untuk mengibarkan sang saka merah putih di Istana Negara. Dirinya mengaku senang bercampur haru karena dapat menjadi bagian pengibar bendera pusaka tahun ini. Mengibarkan bendera saat peringatan detik-detik proklamasi di Istana Negara merupakan tugas yang tidak dapat dilakukan oleh sembarang orang. Hanya putra-putri bangsa pilihanlah yang bisa mengibarkan sang saka merah putih setiap tanggal 17 Agustus. Untuk itu,
Seleksi yang ketat dilakukan setiap tahun oleh Kementerian Pemuda dan Olahraga. Latihan demi latihan di bawah Komando Tentara Nasional Indonesia pun dilakukan untuk mempersiapkan pasukan yang handal. Salah satu putri daerah yang ikut dalam pasukan pengibar bendera pusaka Paskibraka 2016 adalah Vivia Vilavani. Putri asal Papua Barat ini merupakan pelajar kelas 11 SMA Negeri 1 Wondama yang berkesempatan untuk ambil bagian mengibarkan bendera pusaka tahun ini. Anak keempat dari 5 bersaudara ini sangat senang bisa ikut bagian menjadi Paskibraka Nasional 2016. Persiapan yang sejak lama ia lakukan mengantarkan dirinya hingga ke Jakarta dan bertemu rekan-rekan dari daerah lainnya. Paling lucunya itu bisa bertemu dengan teman-teman yang lucu-lucu. Terus sukanya cerita dengan teman-temannya lucu, yang suka ceritanya lucu-lucu. Ya dukungannya selalu dukungannya tuh selalu berdoa. Terus dukungan aku untuk selalu jaga kesehatan, dengar-dengaran sama pelatih dan pembina. Pelatihan Paskibraka tidak saja mempersiapkan pasukan guna mengibarkan sangsaka merah putih, namun juga sebagai ajang pengembangan mental yang kelak bisa dimanfaatkan di masa mendatang. Harapan kami mereka menjadi pemuda-pemuda yang handal, menjadi contoh dan menjadi generasi penerus yang baik. Proporsinya kita laksanakan latihan pengibaran bendera, penurunan bendera, kemudian melaksanakan latihan baki. Kemudian menjadi Paskibraka kita laksanakan manuver-manuver, haluan-haluan, kemudian gerakan di tempat, kemudian gerakan berjalan, seperti itu. Pengibaran sangsaka merah putih saat upacara peringatan detik-detik proklamasi di Istana Negara merupakan momen yang sakral bagi para paskibraka. Ini merupakan saat-saat ditunggu setelah latihan dan pemantapan pasukan mereka jalani. Ahmad Effendi, Budi Wirotomo, DAI TV. Iya, selanjutnya kita akan berbincang bagaimana mengenai pengalaman mengibarkan bendera merah putih di Istana Negara bersama salah satu Purna Paskibraka. Namun setelah jeda berikut, tetap bersama kami di Halo Indonesia. Baik, Anda masih bersama kami di Halo Indonesia dan dalam segmen Bincang Halo Indonesia edisi spesial Hari Ulang Tahun Republik Indonesia ke-71 ini kita akan membahas tentang pengibar sangsaka merah putih. Ya. Hari Jumat 17 Agustus 1945 pukul 10 pagi di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta, pertama kali proklamasi kemerdekaan Indonesia dikumandangkan. Setahun setelahnya tahun 1946 ketika Presiden Soekarno sedang berada di Yogyakarta, itu kemudian meminta salah satu ajudannya yaitu Mayor Hussein Mutahar ini untuk membuat tim pengibar bendera. Dipilihlah 3 orang putra dan 2 orang putri daerah yang saat itu berada di Yogyakarta. Dan inilah sebenarnya cikal bakal dari pasukan pengibar bendera pusaka. Iya, dan ini menjadi sebuah tim yang bergengsi, apalagi bisa mengibarkan bendera merah putih di Istana Negara ya. Nah, luar biasa, itu prestasi yang sangat membanggakan ya. Nah, yang hadir di Halo Indonesia kali ini adalah Purna Paskibraka Indonesia tahun 95 yang akan berbagi pengalaman tentang bagaimana serunya menjadi anggota dari Paskibraka. Namun sebelum kita berbincang dengan beliau, kita saksikan dulu tayangan berikut. Keberadaan Paskibraka sudah ada sejak tahun 1946. Ya, saat itu setelah Indonesia merdeka, dibentuklah kelompok pengibar bendera pusaka dengan 5 orang pemuda-pemudi yang menggambarkan Pancasila. Setelah menjalani berbagai proses, akhirnya tahun 1967, Hussein Mutahar pun dipanggil Presiden saat itu, Soeharto, untuk menangani tim pengibaran bendera pusaka. Dari ide dasar di tahun 1946, formasi pengibaran bendera menjadi 3 kelompok yang dinamai sesuai jumlah anggotanya, yaitu pasukan 17 sebagai pemandu, pasukan 8 sebagai pembawa bendera, dan pasukan 45 adalah pengawal, yang dikenal sebagai pasukan penggerek bendera pusaka. Istilah ini digunakan dari tahun 1967 hingga 1972. Lalu pada tahun 1973, Idik Sulaiman pun melontarkan penggantian nama menjadi Paskibraka, PAS berawal dari pasukan,
Kip dari kibar mengandung pengertian pengibar. Ra berarti bendera dan K berarti pusaka. Mulai saat itu, anggota pengibar bendera disebut paskibraka. Ya, dulu sebelum tahun 62 disebut pasukan pengerek bendera, kemudian disebut dengan pasukan pengibar bendera pusaka. Nah, hadir sudah di Halo Indonesia kali ini yaitu Kak Ferdi ya. Biasanya kita sapanya Kak ya, Kak Ferdi Taib selaku Purna Paskibraka Indonesia tahun 95. Langsung kita sama narasumber kita hari ini. Halo, selamat pagi Kak Ferdi. Selamat pagi Kak Ferdi. Apa kabar? Merah-merah ya, berani, merdeka. Merdeka. Merdeka ya, selamat datang di Halo Indonesia. Kak Ferdi, ini boleh diceritakan nggak? Apa yang kemudian membuat Kak Ferdi ini tertarik untuk menjadi salah satu anggota dari Paskibraka? Sebenarnya dulu dari awal memang dari kecil udah biasa nonton acara upacara di Istana Merdeka, itu sudah mungkin jadi keinginan dan cita-cita saya. Setelah itu mulai dari SD, tingkat SMP, SMA, ya alhamdulillah nggak nyangka juga sih bahwa cita-cita yang sejak kecil saya sudah inginkan itu ternyata tercapai juga sampai di Istana Merdeka. Wow, ini kan pasti perjalanannya panjang, tidak langsung menjadi seorang paskibraka. Pastinya dimulai dari SMP, SMA. Nah, waktu itu bagaimana memulainya dan apakah memang ada dukungan dari orang tua juga? Iya, kebetulan memang dari kecil saya juga memang orang tua saya sudah memberikan motivasi yang tinggi terhadap rasa cinta kebangsaan dan nasionalisme. Dan selain itu juga di sekolah pun juga saya juga mendapat dukungan dari guru. Dari guru-guru sekolah, mereka memberikan moral support teman-teman juga untuk supaya bisa ikut seleksi di Paskibraka tingkat kecamatan, lalu tingkat Kota Madia Jakarta Selatan, DKI hingga tingkat nasional. Oke. Tahun 95, sekarang 2016 berarti 21 tahun ya? 21 tahun Sudah 21 tahun yang lalu menjadi anggota Paskibraka. Ya? Apa kemudian yang menjadi kenangan yang terindah yang pernah Kak Ferdi alami selama menjadi anggota Paskibraka? Banyak pengalaman-pengalaman menarik yang saya lalui, jatuh bangun, kegagalan, lalu juga semangat juang, supaya pengalaman yang paling saya tidak lupakan sampai saat ini adalah membentangkan bendera di pasukan 8 pada saat detik-detik proklamasi di 50 tahun Indonesia Merdeka, yaitu tahun emas. Jadi memang saat itu ya mungkin semua mata tertuju dan berada pada saat detik-detik proklamasi itu. Jadi itu memang pengalaman yang tidak mungkin terlupakan seumur hidup ya. Tapi untuk sampai ke pengalaman dan momen itu pasti ada perjalanan yang panjang dan kita akan bahas setelah jeda berikut ya Kak Ferdi ya. Tetap bersama kami pemirsa di Halo Indonesia. Baik, Anda masih bersama kami di segmen Bincang Halo Indonesia, masih dalam tema Hari Ulang Tahun Indonesia ke-70. Hari Kemerdekaan ya, peringatan Hari Betul Kemerdekaan. sekali. Nah, sebenarnya kalau kita berbicara tentang Paskibraka dan juga pemirsa, ini sebenarnya ada syarat-syarat khusus ketika mereka ingin melaju ke tahap seleksi ya. Karena pertama harus sehat, kemudian kalau laki-laki minimal 170 ya. Kemudian kalau perempuan 165, harus memiliki nilai akademis yang baik. Ya, dan kemudian memang aktif berorganisasi. Jadi kalau kita lihat hari ini Kak Ferdi, berarti beliau ini orangnya juga pintar ya. Komplit ya. Jadi tidak hanya secara fisik tapi intelijensinya juga harus baik ya untuk menjadi seorang paskibraka. Mungkin kita bisa berkaca juga dari beliau ya. Oke, kita kembali ke Kak Ferdi. Kak Ferdi, ini ternyata cukup susah juga ya untuk menjadi anggota Paskibraka. Tidak hanya bisa baris berbaris saja, tapi kemudian banyak ternyata tahapan-tahapan seleksinya. Nah, bisa diceritakan nggak dari tahapan sekolah mungkin sampai kemudian nasional? Seperti apa? Ya, dulu saya dipilih diseleksi dari tingkat sekolah dulu untuk mewakili sekolah karena kita membawa nama sekolah. Saya dari SMA Negeri 3 Jakarta. Waktu itu dikirim untuk di Kecamatan Setiabudi. Lalu dari beberapa sekolah yang ada di Kecamatan Setiabudi itu dipilih kembali menjadi, saya lupa berapa orang, tapi dikirim ke tingkat Kodia Jakarta Selatan. Di Jakarta Selatan itu kita dipilih 18 pasang atau 36 orang. Untuk dikirim kembali di tingkat provinsi DKI Jakarta dan hanya dipilih 11 pasang atau 22 orang. Nah,
Nah, dari 22 orang itu hanya 1 pasang yang dikirim ke Oke, diseleksi nasional. lagi ya, sangat Seleksi ketat. lagi. Tadi kan bicara bahwa tidak hanya kedisiplinan, secara fisik juga ada kategorinya, dan intelijensinya juga secara akademik harus diperhitungkan. Iya. Nah, ini apakah hanya dilihat dari prestasi akademik saat selama sekolah atau memang ada tes-tes khusus, terutama untuk pengetahuan nasionalismenya? Iya, jelas sekali itu. Dulu memang pada awalnya saya jujur aja saya juga agak kesulitan catch up untuk belajar di sekolah karena kita kan banyak ketinggalan waktu-waktu dispensasi di sekolah. Jadi di satu sisi guru-guru juga mungkin karena kita mewakili sekolah, mereka berharap penuh pada kita. Tapi di sisi lain tetap kewajiban kita sebagai pelajar itu dituntut harus tetap memiliki nilai-nilai yang bagus. Karena waktu itu juga di Paskibraka sendiri kalau nilai-nilai kita turun atau drop itu sudah otomatis kita mendapatkan sanksi dari Paskibraka. Oke. Ini kalau kita berbicara tentang tahapan seleksi, ketika memang sudah mewakili provinsi, kan ada tingkat nasional. Nah, apakah memang masih diseleksi lagi atau memang sudah perwakilan dari tiap provinsi? Jadi di nasional pun juga kita masih harus berkompetisi lagi. Berkompetisi ya secara sehat, secara kesatria, secara jujur untuk mengambil posisi-posisi peranan Inti ya? di pasukan inti, pasukan 8, pasukan 17. Kita seluruhnya mendapatkan kesempatan yang sama untuk mencoba. Dan kalau untuk putra kita memang target yang kita kejar itu adalah di bendera. Nah, dan itu didapatkan oleh Kak Ferdi ya? Alhamdulillah. Nah, itu apa kategorinya saat itu Kak Ferdi bisa mendapatkan posisi tersebut? Iya, memang kita berusaha sih ya, berjuang berkompetisi secara sehat, secara fair di antara teman-teman dari provinsi lain. Jadi mereka semua juga termasuk saya mendapatkan kesempatan yang sama. Ya alhamdulillah mungkin pada saat itu ya saya salah satu yang terpilih aja gitu. Yang mungkin tapi bukan berarti semuanya tidak terpilih bagus. bukan berarti yang terbaik dari yang terbaik ya sebenarnya. Dan ini kalau dulu di 50 tahun peringatan kemerdekaan ada 54 orang dari 27 provinsi. Nah, tahun ini ada 34 provinsi, berarti sekitar 68 ya Kak Ferdi. Pasti formasinya dan juga kerumitannya lebih besar. Nah, kita mau lihat seperti apa sih persiapan Paskibraka tahun ini dalam tayangan berikut ini. Setiap tahunnya 34 putra dan putri pilihan dari 34 provinsi di Indonesia mendapatkan kesempatan untuk menjadi bagian dalam pasukan pengibar bendera di Istana Merdeka, Jakarta Pusat. Untuk bisa terlibat dalam tim Paskibraka Nasional, Kementerian Pemuda dan Olahraga Indonesia melakukan seleksi. Seleksi dimulai dari tingkat sekolah hingga tingkat provinsi. Untuk tahun ini, pasukan Paskibraka telah menjalani persiapan sejak 20 Juli lalu. Mereka menjalani sesi latihan pengibaran bendera merah putih di Pusat Pemberdayaan Pemuda dan Olahraga Nasional Cibubur, Jakarta Timur. Sebelum akhirnya menjalani rangkaian gladi bersih di lapangan Istana Negara, Jakarta Pusat beberapa hari menjelang upacara kemerdekaan. Sebelum bertugas mengibarkan sangsaka merah putih di Istana Merdeka pada hari ini, pasukan Paskibraka terlebih dahulu dikukuhkan oleh Presiden Joko Widodo pada 15 Agustus lalu. Ya, ini kalau kita lihat latihannya sangat luar biasa, hampir seperti militer ya. Tengah siang bolong juga harus tetap latihan ya, sangat luar biasa sekali. Kita tanyakan kembali ke Kak Ferdi. Kak Ferdi, persiapan apa saja yang dipersiapkan sebelum akhirnya ke tingkat nasional? Ya, yang pasti mental, disiplin, lalu juga ya dukungan, support dari orang tua, dari guru-guru, dari teman-teman sahabat. Juga yang pasti berusaha untuk bertekad yang menjadi yang terbaik. Yes. Jadi berjuanglah, daya juang untuk yang tinggi untuk dan tekad. Kegagalan bukan akhir dari segalanya, tapi itu awal dari sebuah keberhasilan. Jadi bukan berarti saya saat itu meraihnya dengan mudah. Itu dengan perjuangan dan dengan apa ya semangat, tidak pantang mudah menyerah. Ya. Baik, jangan pernah takut gagal. Jangan pernah orang sukses itu berasal dari orang yang gagal. Betul. Baik, ini perjuangannya pasti panjang dan juga sisi emosionalnya pasti akan muncul saat itu. Nah, kita akan kulik lebih dalam namun setelah jeda berikut ya Kak Ferdi. Tetap bersama kami di Halo Indonesia.
Baik, ada masih bersama kami di segmen Bincang Halo Indonesia. Ini kalau kita mencoba menilik kegiatan mereka selama ada di karantina, tepatnya di Cibubur, ini mereka datang ketika ya minggu terakhir di bulan Juli, kemudian mereka melakukan latihan, tanggal 14-15 Agustus mereka melakukan gladi kotor dan juga gladi resik, 16 pengukuhan, dan 17. Nah ini tugas utamanya untuk mengibarkan sangsaka merah putih ya. Nah sebenarnya yang menjadi pertanyaan, apakah ada sisi emosional yang mereka rasakan ketika menjadi paskibraka dan purna paskibraka? Kita tanyakan kembali ke Kak Ferdi. Kak Ferdi, sisi emosional yang Kak Ferdi atau teman-teman lain rasakan ketika menjadi paskibraka dan purna paskibraka, apalagi ketika ada malam pengukuhan itu, kalau malam kita cium bendera merah putih itu rasanya sangat luar biasa sekali. Betul. Ya memang waktu itu sedih, haru, lalu juga senang, campur aduk jadi satu. Apalagi setelah kita selesai tugas, kita terharu, kita sudah selesai melaksanakan tugas, tapi juga sedih karena kita harus berpisah dengan teman-teman yang dari daerah-daerah. Ya sudah pengalaman kita benar-benar dikukuhkan dan dijadikan satu dalam satu tim, itu luar biasa. Walaupun hanya kurang lebih sekitar 1 bulan kita di karantina di Cibubur bersama, tapi pengalaman luar biasa dan sharing informasi, sharing budaya itu sangat terasa sekali. Nah ini apakah ikatan alumninya atau para purna paskibraka masih erat atau memang ikut membantu adik-adik paskibraka yang setelah itu? Alhamdulillah sampai sekarang untuk yang angkatan 95 kita masih suka ya minimal dengan kemajuan teknologi sekarang ada grup WhatsApp, betul di sosial media kita masih, kemarin juga kita masih bertemu, ada salah satu teman juga ada melaksanakan pernikahan dan kita masih sempat bertemu dari Aceh, dari Sumatera Utara, lalu juga dari Jawa Barat. Jadi kita masih sering komunikasi di grup WhatsApp dan juga kita masih sering di Facebook. Jadi memang masih erat lah, masih saling berkomunikasi. Ini terakhir, untuk seorang purna paskibraka, arti kemerdekaan dan apa harapannya untuk Indonesia? Arti kemerdekaan untuk saya, untuk saat ini adalah mandiri dan bangga untuk menjadi bangsa Indonesia. Dan mudah-mudahan harapan saya juga ke depannya, supaya para adik-adik generasi muda yang di masa yang akan datang itu supaya bisa mencari jati dirinya lagi, bahwa menjadi seorang bangsa Indonesia, bangga dan penuh perjuangan itu tidaklah mudah. Dan saya berharap benar-benar menaruh harapan pada adik-adik yang saat ini. Saya sama merinding loh. Ini kalau kita lihat kamera di close up, ini matanya Kak Ferdi berlinang air mata. Berkaca-kaca ya, saking memang rasa nasionalisme sangat tinggi. Terima kasih untuk kehadiran Kak Ferdi. Tetap semangat ya. Dan salam merdeka. Salam merdeka. Baik pemirsa, seru sekali perbincangan kita. Namun kita harus akhiri dan kita masih punya banyak informasi menarik lainnya. Tetap bersama kami di Halo Indonesia. Ya pemirsa, perjuangan para pahlawan dari masa ke masa meninggalkan kenangan mendalam bagi rakyat Bali. Sehingga untuk mengenang jasa dan perjuangannya, pemerintah Provinsi Bali mendirikan sebuah monumen perjuangan rakyat Bali pada tahun 1981. Untuk mengenang perjuangan dan jasa para pahlawan Bali, pemerintah Provinsi Bali mendirikan sebuah monumen yang berlokasi di area Niti Mandala, Denpasar, yang dikenal dengan nama Monumen Perjuangan Rakyat Bali. Monumen ini didesain oleh Ida Bagus Gedeyatnya, seorang mahasiswa arsitektur di Denpasar yang berhasil memenangkan sayembara pembuatan desain Monumen Perjuangan Rakyat Bali pada tahun 1981. Monumen dengan luas 13,8 hektar ini dibangun menyerupai bentuk bajra atau genta yang tinggi menjulang. Dindingnya dibangun dengan sistem tulang beton cor dan dilapisi dengan batuan andesit. Secara filosofis, para penggagas Monumen Perjuangan Rakyat Bali ingin memberi pesan kepada generasi muda untuk mencapai keberhasilan dengan cara kerja keras, tekun dengan semangat gotong royong. Nilai perjuangan dan jiwa nasionalisme tersebut digambarkan ke dalam anak tangga pintu utama yang berjumlah 17 buah, tiang agung sebanyak 8 buah, dan monumen yang mencapai ketinggian 45. Jumlah tersebut melambangkan proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia pada 17 Agustus 1945. Ini Bali adalah merupakan basis perjuangan dalam rangka merebut kemerdekaan dari tangan penjajah Belanda. Nah, sehingga di mana-mana terjadi suatu
pergerakan suatu pertempuran melawan Belanda. Nah, sehingga perjuangan beliau ini dengan mudah dapat dipadamkan oleh Belanda karena Belanda pada itu sudah menggunakan suatu taktik yang disebut dengan divide et impera, yaitu politik adu domba. Nah, sehingga banyaklah para pejuang-pejuang kita yang gugur di dalam pertempuran. Museum Perjuangan Rakyat Bali terdiri dari beberapa bagian, yaitu bagian luar museum yang merupakan area pertamanan, lahan untuk olahraga, dan terapi batu kerikil. Serta bagian utama museum yang terdiri dari ruang pameran dan ruang diorama yang terdiri dari 33 unit miniatur perjuangan rakyat Bali dari masa ke masa. Keunikan dan kekhasan museum ini menarik wisatawan lokal maupun wisatawan asing untuk datang, baik untuk mempelajari sejarah maupun untuk sekedar berlibur bersama keluarga. And it's very nice and we really like it, showing, and even for the kids, it's very interesting and educational to see the history and to remember what happened in the island and even in the other islands. And the staff here is very helpful. He explained this more information, he gave the details from back that time, and we really like it. Bagus, begitu masuk udah terlihat khas Balinya ya. Sampai tadi ada yang prewed juga di sana. Ya, jadi sangat menarik menurut saya. Dalamnya juga menurut saya sudah sangat menjelaskan gitu ya, sejarah perjuangan rakyat Bali sampai ke zaman kemerdekaan. Lydia Agustin, CVR Al-Madinah, DAI TV. Iya, sebagai basis perjuangan melawan Belanda, rakyat Bali banyak melakukan beberapa perlawanan terhadap penjajah. Seperti apa berikut liputannya? Perjuangan dalam merebut kemerdekaan dari penjajah Belanda terjadi di seluruh wilayah Indonesia, salah satunya di Pulau Bali. Pulau Bali merupakan salah satu basis perjuangan melawan Belanda. Dalam kurun waktu tahun 1848 hingga 1946, terjadi beberapa perang di Pulau Bali demi mempertahankan Indonesia dari jajahan Belanda, seperti Perang Jagaraga, Perang Kusamba, Perlawanan Rakyat Banjar, Perang Puputan Badung, Puputan Klungkung, dan Perang Puputan Margarana. Dengan bersenjatakan keris, tombak, dan alat tradisional lainnya, rakyat Bali melakukan perlawanan habis-habisan terhadap tentara Belanda yang pada saat itu bersenjatakan peralatan modern. Semangat perlawanan seperti ini dikenal dengan semangat Puputan, yaitu berperang melawan Belanda sampai titik darah penghabisan. 1906, nah terjadilah Perang Puputan Badung yang terjadi 1906, ya. Di bawah pimpinan Raja Badung, ada dari pembentukan dari Raja Puri Dembasa, Istimewa Rahmadi Agung, terjadi perang Puputan, yaitu artinya perang habis-habisan. Perang habis-habisan anak raja maupun kerabat raja, keluarga raja, hampir seluruhnya gugur di dalam pertempuran. Kita dapat lihat juga di dalam foto-foto di ruang pameran Sudana. Pada tanggal 19 Februari 1942, bala tentara Jepang melakukan pendaratan di Pantai Sanur untuk mengusir penjajah Belanda. Masuknya pasukan Jepang tersebut justru membawa derita baru bagi rakyat Bali. Rakyat Bali diharuskan untuk melakukan kerja paksa atau romusa di bawah siksaan tentara Jepang, seperti pembuatan jalan dan mengangkut kebutuhan perang antara militer Jepang dengan sekutu di Samudra Pasifik. Sementara rakyat Bali masih berada di bawah kekuasaan tentara Jepang. Pada 17 Agustus 1945, Soekarno-Hatta mengumandangkan kemerdekaan Indonesia di Jakarta melalui pembacaan naskah proklamasi dan pengibaran bendera merah putih. Namun kabar kemerdekaan tersebut baru diketahui rakyat Bali pada 23 Agustus 1945 setelah I Gusti Ketut Puja selaku Gubernur Provinsi Sunda Kecil datang dari Jakarta ke Bali untuk menyampaikan berita kemerdekaan tersebut. Akhirnya pada 24 Agustus 1945, Bali benar-benar merdeka dan mengadakan upacara pengibaran bendera merah putih. Lydia Agustin, Hafiar Al-Madinah, DAI TV. Ya, berikut ini kami sampaikan perakiraan cuaca untuk sejumlah wilayah di Indonesia.
Ya, pemirsa, sekian perjumpaan kita hari ini. Saksikan terus Halo Indonesia dari Senin hingga Jumat di waktu yang sama. Ya, jangan lupa follow Twitter kami di @dae_tv dan @haloindo.tv. Akhir kata saya Astia Dika. Dan saya Raden Madlias, mewakili seluruh kru yang bertugas, mohon pamit undur diri. Sampai jumpa dan salam merdeka.